Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc.
sahabat Halodoc dan Halo Moms, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Halodoc kali ini, yaitu dengan tema ide bermain DIY atau do it yourself untuk meningkatkan bonding anak dan orang tua. Bersama saya Ella pastinya hari ini Sabtu 25 September 2021 kita akan membahas topik yang amat sangat menarik ini. Untuk itu, yuk kita ikuti webinar ini karena akan ada banyak ilmu yang akan dibagikan di sini. Nanti di akhir acara juga akan ada live workshop membuat mainan. Mainannya seperti apa ya? Penasaran kan? Pastinya moms yang di sini nanti bisa sambil mempraktekannya juga. Baik, sebelum webinar ini dimulai, boleh Ella minta tolong ya. Halo moms yang ada di sini, kameranya boleh dinyalakan dan juga mic-nya tolong di-silentkan untuk kenyamanan kita bersama. Jangan lupa juga untuk nama account Zoom menggunakan nama asli. Jadi nanti biar Ella nggak salah panggil. Kalau halo moms ada pertanyaan, langsung saja bisa ketik di kolom chat ya Mams. By the way, kita semua tahu nih bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Oleh sebab itu, Ella nggak bosan-bosannya mau ingetin kita semua untuk selalu ikuti protokol kesehatan dan tetap patuhi gerakan 6M. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menghindari keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, lebih baik kita tetap di rumah saja ya. Dan juga pastinya kami yang berada di studio pada hari ini sudah melaksanakan swab antigen dan semua hasilnya negatif. Karena webinar ini diadakan virtual di tempat masing-masing, jadi Ella izin untuk buka masker ya Mas. Baiklah, siapa sajakah narasumber yang menemani Ella pada siang hari ini yang pastinya narasumbernya keren-keren banget nih Mas. Kita langsung saja yuk kenalan dengan narasumber-narasumber kita. Dan inilah Ella perkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Lucy Permanasari SPA yang merupakan dokter anak. Halo dok, apa kabar nih? Baik, Assalamualaikum Mams. Waalaikumsalam ya Dokter Lucy. Ya. Senang banget nih bisa jumpa sama Dokter Lucy. Dokter, gimana nih aktivitasnya? Bagaimana nih dokter? Kesibukannya apa sih Dokter Lucy nih? Banyak ya kesibukannya. Saya punya 3 anak. Oh, iya. Apalagi sibuk ya, semuanya dokter, ya? iya online semua kan? Ya. Jadi selain aktivitasnya sebagai dokter, juga di rumah juga sebagai maminya anak-anak gitu ya? Iya, betul. Oke, nah dokter, nanti kita akan berbincang lebih lanjut nih sama Dokter Lucy, tapi izinkan Ella memperkenalkan seorang narasumber lagi yang gak kalah kerennya. Dia adalah seorang content creator dan mom of at Play with Raska. Siapakah dia? Inilah Mbak Vivi Mulia. Hai Mbak Vivi, apa kabar? Halo Mbak Ella, halo Bu Dokter. Halo Bu Vivi. Gimana Mbak Vivi? Kesibukannya apa aja? Ini juga pasti maminya anak-anak ini. Ya, kalau aku sih anaknya lagi aktif-aktifnya ya, lagi lari-lari, lagi jalan manjat-manjat, jadi emang, aduh, jadi lebih super tenaganya harus lebih ekstra, oke. Iya bener banget, tapi itu bisa jadi ide konten juga ya Mbak Vivi ya. Betul, buat aktif bergerak ya. Pastinya. Nah, Dokter Lucy juga Mbak Vivi, nanti sebelum kita mulai acara kita nih, Ella mau memperkenalkan sekali lagi kepada Halo Moms yang ada di sini dimanapun Halo Moms berada, apa itu Halodoc. Nah, buat yang baru bergabung, Halodoc sendiri itu merupakan aplikasi kesehatan terintegrasi berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan andal untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan yang pastinya praktis banget deh. Nah, kabar baiknya, Dr. Lucy Permanasari ini yang tadi kita udah kenalan itu merupakan salah seorang dokter yang ada di Halodoc yang pastinya siap membantu kita semua loh Mams. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita akan kembali dengan Dr. Lucy Permanasari. Halo dok. Ya, halo Ella. Halo Mams. Kita ngobrol lagi nih sekarang Ella mau bertanya nih kepada Dokter Lucy.
Boleh ya Dokter Lucy, boleh supaya Iya, boleh. Halo Moms yang di sini semakin kenal sama Dokter Lucy, semakin akrab sama Dokter Lucy. Dokter boleh ceritain mengenai Dokter Lucy, latar belakang dokter, pengalamannya dokter, pendidikannya dokter. Silakan nih Dokter Lucy. Ya, halo Mams, saya Dr. Lucy Permanasari, spesialis anak. Saya ambil dokter umumnya di Universitas Trisakti. Lalu saya belajar lagi mengambil spesialis anaknya di USU. Lalu saya belajar lagi mengambil fellow perinatologi di UI. Nah, sekarang saya praktik di Rumah Sakit Royal Progress, di Menteng Mitravia, dan di Kartika. Oke, Dokter Lucy, terima kasih perkenalannya juga. Dokter Lucy, ini mengacu kepada tema kita pada hari ini, yang pastinya temanya adalah ide bermain DIY. Kalau kita ngobrolin masalah bermain tuh rasanya ya, saya nih ngomong bermain aja tuh udah senang banget nih dokter, bener? Betul, langsung ketawa gitu kan. Nah, berarti gini loh, sebenarnya ya dokter, kalau misalkan boleh tahu nih, selain ya orang tua seneng, anak-anak pasti seneng namanya bermain, udah pasti. Nah, Udah tapi pasti, Ella mau tanya nih dok, seberapa penting sih dok bermain untuk anak-anak itu? Itu penting banget, karena bermain itu merupakan cara yang efektif untuk mengenalkan anak berbagai hal. Dan kalau seperti Ella bilang kan sangat menyenangkan tuh bermain. Nah, dengan bermain itu menyenangkan, jadi proses belajarnya pun akan lebih baik lagi. Dan bermain itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu Ella. Oh iya kan, kalau kita ngomong main rasanya udah langsung ketawa dulu kan kita kan, mainnya ketawa gitu. Iya, jadi proses belajarnya pun lebih baik lagi. Karena menyenangkan bagi anak. Ya. Manfaatnya kan banyak ya. Manfaatnya ya dokter ya. Nah, ya banyak sekali manfaatnya. Iya, sebenarnya kalau boleh tahu nih dokter, Ella mau tahu nih, sebenarnya manfaat bermain untuk anak itu apa aja sih dok? Oh ya, banyak nih. Ada manfaat itu ada banyak, mengembangkan perkembangan, ada 5 perkembangan. Seperti pertama perkembangan kognitif. Jadi anak-anak itu bisa mempelajari konstruktif. Konstruktif itu jadi bisa ada kosong, ada isi gitu ya, ada atas, ada bawah, dan juga bisa mengenal permukaan kasar, halus pada anak. Ya, terus juga dapat meningkatkan imajinasi pada anak. Nah, imajinasi ini penting sekali untuk nanti mempelajari problem solving pada anak. Jadi untuk mengatasi masalah itu dari imajinasi tersebut. Juga dapat meningkatkan daya kreativitas. Itu adalah perkembangan kognitif. Nah, juga bermain itu juga bisa juga meningkatkan perkembangan dari bahasanya. Nah, kalau bermain itu kan kita kan anak-anak itu kan berbicara, terus ada argumentasi, sehingga anak-anak bisa ada kata-kata baru, mendapatkan kata-kata baru. Nah, seperti itu. Terus bermain juga dapat meningkatkan perkembangan dari sosialnya. Jadi bisa menurunkan egonya anak-anak tuh. Dan juga di situ ada suka ada peraturan-peraturan dalam bermain. Nah, di situ juga anak-anak juga belajar untuk sportif, belajar untuk jujur, belajar untuk kooperatif, untuk kompromi. Seperti itu Ella. Juga dan juga banyak nanti. Nah, itu nanti ada juga meningkatkan perkembangan emosinya. Nah, dengan bermain itu anak-anak bisa menurunkan emosinya. Kan ada tertawa, ada tersenyum. Jadi dia bisa merelaksasikan situasi seperti itu. Dan juga dengan bermain itu bisa meningkatkan perkembangan fisik. Nah, kan Ella tuh kalau bermain itu kan suka bermain berlari-lari, ada yang menendang bola, gitu ya? Loncat-loncat, itu dapat meningkatkan perkembangan motoriknya. Juga seperti menyusun kubus, mewarnai, dan itu juga untuk meningkatkan perkembangan motoriknya. Itu banyak banget ya, banyak sekali. Jadi manfaat bermain itu penting banget dan memang luar biasa buat anak-anak kita ya. Iya, luar biasa banget ya. Dokter nih, tadi ngobrolin soal salah satu ada soal mainan nih ya. Sebetulnya nih ya dok, kalau boleh dokter ceritakan, di umur berapa sih anak tuh kita tuh udah bisa nih bermainan gitu loh? Di umur berapa baiknya dokter? Di umur berapa ya? Untuk memberikan permainan. Jadi gini, usia 0 hari itu anak-anak 0 hari itu bayi itu udah bisa mendengar. Nah, itu udah bisa kita ajak bermain. Dengan kerincingan, itu bisa melatih otot matanya, dia mencari-cari suara-suara. Nah, itu dari 0 hari. Nah, terus
usia 3 bulan sampai 4 bulan itu tangannya itu sudah mulai terbuka ya. Jadi dia udah bisa mengambil, meraih, menggenggam. Jadi untuk bermain seperti membaca buku cerita yang kain itu dia bisa menggenggam, itu bagus sekali. Oh, oke. Ya. Nah, usia 5 sampai 8 bulan dia udah bisa duduk nih. Ya. Dia lebih banyak lagi, aktif lagi. Programnya. Jadi bisa seperti bermainan apa sih yang donat-donat yang dimasuk-masuk itu. Oh iya, betul. Ya. Cuman ya hati-hati usia 8 sampai 5 sampai 8 bulan itu bisa menggigit-gigit makanan mainan. Jadi bisa memasukkan mainannya ke dalam mulut. Nah, itu harus hati-hati. Jadi nggak boleh yang kecil-kecil, nggak boleh tuh. Kayak gue itu nggak boleh yang usia seperti itu. Oke. Ya. Terus selain usia 5 sampai 8 bulan, usia yang lainnya sendiri, dokter, Bisa, kalau ya. dia usia 1 sampai 2 tahun gitu? 2 tahun ya, itu dia lebih banyak lagi, dia lebih tertarik sama seperti mewarnai, tertarik sama yang kubus-kubus. Nah, itu. Jadi usia 0 pun kita udah bisa memberikan mainan, maksudnya kita bisa ajak main ya, main kepada anak-anak ya. Kalau udah mulai mewarnai kita udah pasrah ya, dokter ya. Pasrah ya. Tembok di rumah jangan harap bersih ya. Ya, biasanya anak-anak tuh seneng tuh tembok-tembok tuh. Tembok. Itu namanya kenang-kenangan buat kita sebagai orang tua ya. Iya, dulu sih saya biarkan aja anak-anak saya tuh main coret-coret sampai dia akhirnya sampai usia 3-4 tahun dia udah nggak lagi, udah selesai baru dicat lagi. Iya. Dokter, kalau ngobrolin tadi kan soal mengenai masalah kapan nih udah boleh main. Nah, sebenarnya kalau jenis mainannya itu sendiri itu, dokter, seperti apa yang orang tua boleh berikan kepada anak jenis mainannya? Nah, jenis mainan ini orang tua tuh harus lebih bijaksana dalam memberikan mainan, karena setiap mainan itu anak-anak memiliki tahapan usianya. Seperti usia 6 bulan. 6 bulan itu kita beri mainan kubus-kubusan. Nggak mungkin, karena dia belum paham sekali. Belum paham untuk apa itu kubus-kubusannya. Juga anak usia 5 tahun diberikan mainan yang usia 0 hari. Bisa sih dia mainkan, cuma tidak meningkatkan kreativitasnya. Oke. Ya. Jadi benar-benar harus tahu ya jenis mainan apa yang cocok buat si anak-anak ini ya. Kita harus mengenali ya, dokter ya. Iya, sebenarnya ya. Harus sesuai sama usianya juga gitu. Iya. Sebenarnya banyak sih jenis mainan, banyak seperti permainan fisik ya kan, seperti bercerita, terus seperti bermain peran. Itu juga bagus kan tuh anak-anak bermain peran. Dia ingin jadi apa, dia guru atau jadi dokter. Nah, itu bagus juga. Iya, benar banget tuh. Saya ingat tuh dulu saya diajarin kayak gitu tuh. Cita-citanya jadi dokter gitu. Iya, jadi dokter terus berperan lah dia sebagai dokter gitu kan. Bermain di luar juga bagus, bermain di luar atau bermain permainan sensori yang banyak untuk indera, yang memakai banyak indera, itu juga juga bagus ya. Ya, itu. Iya. Nah, dokter, semakin perkembangan zaman nih sekarang nih ya, orang tua sebenarnya udah secara nggak langsung dituntut untuk makin kreatif. Iya, betul. Nah, sekarang banyak orang tua nih yang akhirnya membuat sendiri nih mainan untuk anaknya. Nah, Contohnya seperti membuat terowongan dari kardus bekas, kita masuk di dalamnya gitu kan. Terus atau misalkan busa sabun yang diberi warna. Nah, kalau mainan-mainan seperti itu menurut pendapat dokter bagaimana nih, Dok? Oh, itu bagus ya. Pertama kan yang membuat ibu atau bapak ya, itu moms gitu kan. Jadi anak-anak tuh biasanya tuh bangga kalau orang tuanya tuh membuat mainannya. Juga keuntungannya banyak. Dia dapat menambahkan kreativitas, menambahkan wawasan, juga yang bisa menghemat biaya, karena kan yang ada di rumah ya, yang dipakai ya, karena kreativitas mamsnya sendiri ya, kreativitasnya. Dan juga ada rasa bangga, oh mama saya tuh bikin ini loh, itu anak-anak tuh akan bangga kalau anaknya mamahnya tuh bisa mengerjakan, memberikan mainan ya, membuat mainan kepada anaknya. Juga barang yang dibuat tuh nggak pasaran gitu, nggak unik ya, jadi unik ya, gitu ya, seperti itu. Karena sesuai kreativitas orang tua masing-masing ya. Iya, betul.
Jadi boleh dicoba tuh Halo Moms. Nanti kita pikirkan setelah ini, wah kita mau ngajak anak kita main apa, kita kreativitas, kita bentuk sendiri gitu ya. Misalkan Iya, betul. contoh yuk kita main staycation gitu kan, kita bikin deh tuh camping atau tenda Camping, gitu kan, ya, bisa ya. Ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, dokter, berarti sebenarnya secara nggak langsung nih kita tuh udah melakukan bonding ya kepada anak kita sebetulnya ya. Terus kayak gitu apakah nih dokter ya, berarti ini seperti melalui permainan-permainan atau melalui mainan seperti ini, berarti bonding atau hubungan dari orang tua dan anak itu bisa membuat semakin dekat, bener gak sih? Iya betul sekali. Karena kan di dalam permainan itu ada komunikasi antara anak sama orang tuanya, sama mamahnya ya, ada komunikasi. Terus ada dukungan, ada saling kepercayaan. Nah itu lebih erat lagi bondingnya. Iya pastinya sih ya. Jadi misalkan contohnya kita main rumah-rumahan gitu, kita minta anak kita untuk, yuk nanti kamu jadi princess ini ya, gitu kan. Aku jadi ibunya gitu. Terus kita nyalain musik lah apa gitu. Jadi kayak jadi membuat lebih erat ya. Jadi si anak pun inget nih, oh kemarin mamaku ngajakin main ini gitu. Jadi teringat selalu. Terus besoknya kita coba lagi permainan yang lain, itu akan meningkatkan hubungan yang erat buat kita dari orang tua dengan anak ya dokter berarti ya. Iya betul ya. Nah dokter sekarang mengacu kayak tadi tuh mengenai kreativitas, berarti dengan kita membuat mainan sendiri bersama orang tua pastinya berarti anak akan ditingkatkan ya rasa kreativitasnya dia, betul? Iya betul. Iya. Seperti misalnya di rumah tuh hanya ada kardus. Kan jadi anak-anak bisa berpikir, aku mau bikin apa ya? Oh, aku mau bikin mobil-mobilan, aku mau bikin rumah-rumahan, aku mau bikin kereta-keretaan, itu bisa. Jadi daya kreativitasnya tuh bisa dikembangkan. Anak jadi bisa melihat barang yang ada di rumah, terus udah gitu mereka bisa tiba-tiba kepikiran aja, dari barang ini saya bisa bikin ini nih gitu kan. Dari nggak usah jauh-jauh, dari bantal-bantalan aja mereka bisa susun, itu jadi sebuah permainan buat mereka gitu ya sebetulnya bisa. Yang penting orang tua jangan menghalangi mereka, jadi biarkan mereka berkreasi dan berkreativitas gitu ya dokter ya. Ya betul ya. Nah, udah gitu nih dokter ya, berarti dengan permainan yang dimainkan oleh si anak itu secara nggak langsung akan meningkatkan kepercayaan dirinya si anak juga ya dok? Oh iya, benar, percaya dirinya, iya betul. Berarti bisa dikembangkan ya? Iya, kan secara alami anak itu suka menolong sebenarnya. Dan terus orang tua itu dengan memberikan tugas kepada anak itu kan sebenarnya akan merasa bangga. Oh, aku dapat tugas dari mamaku. Jadi ada rasa dihargai dari seorang anak. Seperti itu. Oke. Lalu setelah tugasnya selesai, wah mamanya bilang, wah bagus banget itu tambah iya. Tambah seneng lagi. Tambah seneng banget ya tuh anak-anak ya, tambah bangga. Besok bikin lagi gitu ya. Iya. Yang lucunya kalau mulai coret-coret, dia coret-coret di tembok. Aduh bagus banget ini tulisan kamu. Besok dia coret-coret lagi lebih banyak di tembok. Ingat ya, iya, begitu. Ya nggak boleh, kita sebagai orang tua tidak boleh marah ya. Urusan nanti ngecat tembok urusan belakangan, yang penting anak senang gitu ya dokter. Oke dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Ella. Tapi kalau untuk moms yang di sini jangan khawatir, masih bisa bertanya di kolom chat ya. Nah dok, apakah benar ketika anak bermain bersama orang tuanya itu juga dapat membangun kemampuan observasi anak? Iya betul. Jadi kan seorang anak itu kan meniru orang tuanya. Jadi pada saat orang tuanya misalnya membuat sesuatu, dia akan melihat, mengobservasi. Juga seperti begini, menggunakan gunting, dia juga melihat, oh seperti ini loh menggunakan gunting yang baik. Atau menempel-nempel warna-warni. Oh kalau warna-warni seperti ini yang baiknya. Jadi anak-anak itu mengobservasi. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, contoh seperti tadi dokter bilang, kita mau gunting sesuatu, kita ajak anak kita, nih nak, lihat nih nanti cara gunting begini ya pegangnya. Jadi mereka secara nggak langsung juga ini ya melihat ya dan mencontohkan ya. Jadi kita harus contohkan yang benar untuk anak kita ya dokter. Iya. Ya. Iya. Oke dokter,
semakin seru nih, semakin seru. Terima kasih Dokter Lucy atas Iya, ilmu dan terima kasih. insight-nya. Nanti jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi dengan Dokter Lucy, dan untuk Halo Moms yang ada di sini juga jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada seorang narasumber lagi yang gak kalah keren yang tadi Ella sudah perkenalkan di awal. Nah, Ella juga mau kasih tahu buat Halo Moms di sini, dimanapun Halo Moms berada, kalau Halo Moms yang mau check up atau konsultasi ke dokter anak seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak, tapi khawatir nih sama kondisi sekarang kalau kita ke tempat umum. Nah, Halo Moms bisa banget loh langsung konsultasi atau tanya jawab sama dokter di aplikasi Halodoc dengan menggunakan chat, voice call, ataupun video call. Pastinya para dokter yang ada di Halodoc itu adalah dokter asli dan terpercaya. Udah gitu Moms bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun karena dokternya tersedia 24 jam. Selain itu, Moms juga bisa dapat rekomendasi obat dan vitamin dari dokter. Lengkap banget kan, Moms? Nah, Ella juga mau ingetin kalau di aplikasi Halodoc ada toko kesehatan yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ibu dan anak seperti Pampers, vitamin untuk anak, obat penurun demam, dan lain-lainnya. Pokoknya pastinya lengkap banget deh Moms untuk kebutuhan anak. Udah gitu, cepat, aman, dan nyaman juga. Karena bisa langsung diantar ke rumah masing-masing dan juga tersedia instant delivery. Efektif dan efisien banget kan Moms? Ella udah sering banget pakai aplikasi Halodoc ini. Jadi Halo Moms yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, langsung segera download aplikasi Halodoc di handphone kalian. Kalau handphonenya ada 5, semuanya harus ada aplikasi Halodoc ya. Baiklah, tadi kita udah denger nih bahasan bersama Dokter Lucy. Nah, sekarang Ella akan mengundang satu narasumber lagi yang tadi Ella sudah perkenalkan di awal, yang pastinya nggak kalah keren. Dia adalah seorang content creator dan juga mom of Play with Raska. Kita sambut inilah Mbak Vivi Mulia. Hai Mbak Vivi. Hai Mbak Ella. Senang banget jumpa sama Mbak Vivi nih. Ya, benar. Mbak Vivi, boleh Mbak Vivi ceritakan juga nih buat Halo Moms yang ada di sini supaya kita semua semakin mengenal sama Mbak Vivi Mulia tentang latar belakang pendidikan dan pengalamannya seorang Vivi Mulia. Oke, perkenalkan dulu ya, Moms. Nama saya Vivi Mulia. Di sini jadi momnya dari Raska. Kalau mungkin ada yang udah follow nih IG-nya Play with Raska. Nah, biasanya adminnya tuh ini gitu. Biasanya adminnya nggak pernah eksis soalnya. Jadi di sini itu sebelumnya emang pernah bekerja kantoran. 5 tahun, 6 tahun bekerja kantoran. Lalu ketika Raska udah mulai 6 bulan, itu udah mutusin buat full di rumah gitu. Jadi udah mulai fokus nih buat perkembangannya Raska, karena kan udah mulai empasi juga ya, 6 bulan. Jadi udah mulai sampai sekarang Raska udah mau 18 bulan, ya masih tetap intens gitu, bikin ide permainan, bukan ide empasi juga, dan pokoknya bikin kegiatan seru-seru lah gitu. Apalagi di 2 tahun pertama Raska ini gitu, golden age-nya. Oke. Wah, seru banget nih. Seru banget nih. Aku udah kebayang nih Mbak Vivi kalau di rumah ngelihat apa, benda apa, pasti langsung kepikiran nih ide konten apa nih yang mau saya ciptakan, ide mainan apa nih yang mau saya bikin untuk anak saya dan untuk anak-anak yang lain ya. Mbak Iya, Vivi, bener banget. Bener banget ya. Bisa pakai apa aja sebenarnya bisa pakai apa mainan aja, ya. benar. Apapun bisa ya. Nah, Mbak Vivi, boleh nih diceritain ke kami semua yang ada di sini, ke Halo Moms, perjalanannya Mbak Vivi sampai Mbak Vivi itu bisa kepikiran untuk memberikan ilmu mengenai Montessori. Oke, pertamanya ya mungkin kayak moms-moms yang lain ya, kita tuh lihat-lihat nih, scroll-scroll IG, kok kayaknya seru ya permainan ini kalau bareng anak kita gitu, apalagi kayak warna-warni, terus baca manfaatnya juga kayak, oh ternyata bisa loh buat perkembangan bahasanya, perkembangan motorik kasar, motorik halus,
ya mulainya dari situ juga, Mos, dari IG, ngeliat-ngeliat di Pinterest juga banyak, terus mulai deh ikutan webinar, ikutan kuap parenting, ide bermain. Nah, dari sana ya biar nggak lupa ya, kalau misalnya ikutan webinar apa kan suka tiba-tiba lupa atau ingatnya pas hari itu aja tuh, besok-besoknya lupa. Jadi ikutan mulai deh di-share beberapa yang lumayan sering ditanyain, mulai di-share kontennya, terus mulai permainan-permainannya dipraktekin ke Raska gitu. Apalagi dari anak 6 bulan sebenarnya nggak perlu beli-beli mainan juga nggak perlu ya. Bikin aja yang ada di rumah, mulai dari pakai panci juga nggak apa-apa ya, ketok-ketok. Kan dia mulai belajar suara, interaksi, terus ada sensorinya juga didapetin gitu dari hal-hal yang ada di sekitar rumah aja gitu. Malah kalau beli permainan nggak di ini kayaknya dicuekin, lebih seru megang apa yang kita pegang, itu juga permainan dari anaknya gitu. Bener ya? Iya, jadi malah banyak ya media-media yang bisa mereka mainkan sebenarnya ya di rumah ya. Betul sekali. Nah, oke, Mbak Vivi, ini mengacu kepada tema kita pada siang hari ini nih, ide bermain DIY atau do it yourself meningkatkan bonding anak dan orang tua. Nah, menurut seorang Mbak Vivi Mulia, seberapa pentingkah bonding antara orang tua dan anak tersebut? Oke, mungkin di sini kan aku baru berapa lama ya jadi moms ya, jadi 2 tahun kayaknya. Nah, selama bonding dengan Raska itu ngerasain banget tuh, lebih merasa dekat, terus kontak mata ya, kalau bonding biasanya sentuhan dengan kontak mata. Jadi Raska itu kalau kita minta tolong apa, dia udah ngerti, oh minta tolong ambilin sapu, oh gitu, langsung ambil sapu, karena emang bondingnya yang udah terbentuk itu udah mulai kelihatan gitu hasilnya. Atau misalnya dia kalau misalnya mau main udah ngerti tuh, oh mamanya lagi pegang nampan nih, megang apa, mau main ya gitu. Jadi dia udah excited duluan karena dia tahu bakal permainan-permainan seru lagi gitu. Terus kalau bonding kan anak jadi merasa aman ya, karena emang orang tua itu adalah yang terdekat dengan dia dan dia ngerasa apapun yang dia lakukan itu aman selama ada orang tuanya gitu. Manfaat bonding yang paling utama sih kayak itu ya. Jadi dia lebih percaya diri, kemana-mana jadi confidence-nya lebih dapet. Iya betul banget. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan bentuk permainan atau bentuk dalam bermain, apakah itu bisa mendekatkan relasi atau bonding antara orang tua dan anak itu sendiri, Mbak Vivi? Gimana, Mbak? Kalau bentuk dalam bermain atau bentuk permainan itu sendiri, nah apakah bisa mendekatkan relasi atau bonding dari orang tua dan anak itu sendiri? Oh, kalau permainannya ya, kalau permainan, semua ide permainan sebenarnya bisa meningkatkan bonding ya. Apapun permainan, walaupun itu permainannya menggambar atau pakai permainan yang sudah ada mainan edukatif dan lain-lain, sebenarnya semua permainan itu bisa untuk meningkatkan bonding dengan anak. Yang penting itu adalah kehadiran orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya permainannya seru tapi orang tuanya ya pasif, megang handphone, cek grup WhatsApp, jadi anak ngerasa dicuekin, ngerasa kayak ini mau main gak sih atau gimana, kok nggak buat aku sih waktunya gitu. Jadi walaupun banyak ibu pekerja atau misalnya ayah itu minimal 15 menit lah ya, kalau nggak sampai setengah jam juga nggak bisa. Nah, taruh handphonenya dulu deh gitu. Jadi fokus dulu main sama anak biar anaknya itu merasa diperhatiin dan bondingnya jadi tercipta. Iya, jadi nggak merasa dicuekin ya. Iya. Oh, udah ada orang tua kita udah nungguin tuh, tapi kok orang tuanya malah sibuk gitu kan, main handphone gitu. Nah, kalau misalkan gini nih, Mbak Vivi, mainan seperti apa sih sebetulnya gitu yang bisa membangun bonding orang tua dan anak? Oh ya, kalau untuk mainannya sih bisa yang buat mainan edukasi juga bisa, atau DIY. Sekarang kan banyak yang DIY ya. Apalagi kita sekarang banyaknya bekerja di rumah, apa-apa semuanya stay at home. Jadi kita emang harus aktivitinya bisa yang dari mana aja. Apalagi kalau anaknya masih fase oral nih.
ya bisa aja nih pakai tepung, pakai bahan-bahan pasta yang gampang-gampang ditemuin di rumah, jadi lebih aman kalau nggak sengaja dimakan anak, bukan dimakan anak semuanya ya. Iya, Jadi iya, kalau iya, nggak iya, iya. sengaja sedikit-sedikit sih nggak apa-apa gitu. Atau Mm. permainan-permainan yang seru, kalau misalnya anaknya lagi senang menggunting, kita ajak menggunting, pakai gunting yang tumpul, khusus anak-anak kan banyak ya, yang ada lock-locknya juga. Nah, kita lihat aja tertariknya anak lagi fasenya fase yang mana sih gitu. Lagi Oh, senengnya seneng apa gitu. Gitu. iya benar banget, kita ngenalin dulu ya anak kita tuh lagi pengennya apa, jadi kan Iya kita bisa lihat bener. ya. Bahkan anak-anak sekarang aja udah bisa mengutarakan sebetulnya ya, aduh Iya. aku lagi pengen main ini nih gitu. Nah Bisa kita request ya. iya benar, jadi kita yang jadi orang tuanya oke gitu, ayo mari gitu kan. Bener. Nah sekarang Mbak Vivi kalau mengenai mainan sensory play, karena banyak juga sekarang nih, mungkin Halo Moms yang di sini ada yang memberikan mainan sensory play kepada anaknya. Nah, tapi boleh nih sebelumnya Mbak Vivi bantu jelaskan sebetulnya sensory play itu sendiri apa dan manfaatnya itu seperti apa? Oke, kalau untuk sensory play itu kan sebenarnya dari sensory ya, ada 7 atau 8 malah. Jadi yang kita kenal bisa 5 ya, indera mata untuk melihat, hidung, mencium, mulut, telinga, dan tangan untuk sensory perabanya. Nah, jadi untuk sensory play itu yang menstimulasi permainan-permainan yang menstimulasi untuk semua indranya itu gitu. Jadi bisa dari beberapa indera juga boleh, misalnya kayak main sama jeruk aja, misalnya kalau misalnya bayinya masih kecil ya, main sama jeruk aja itu udah bisa untuk menstimulasi beberapa indera. Contohnya kalau jeruk kan wanginya wangi jeruk, hidungnya jadi terstimulasi tuh bau wangi jeruk, terus matanya melihat oh warna jeruk itu orange ya gitu. Terus untuk perabanya juga dia bisa merasakan sentuhan dari si jeruknya itu, kulitnya kasar, ternyata pas dibuka ada agak lembek-lembek, terus nanti pas dicobain, indera rasanya juga ngerasain tuh jeruk itu, oh ternyata asem ya. Jadi semua inderanya itu terstimulasi ketika melakukan sensory play gitu. Atau beberapa indera itu bisa terstimulasi dalam satu waktu, dalam satu kegiatan. Gitu Mbak Ella. Oke. Jadi penting banget ya kalau mainan yang kayak sensory play ya, supaya kita juga bisa tahu mengenai indera-inderanya dari si anak itu sendiri ya. Nah ini pertanyaan ini nih pasti pertanyaan banyak dari para Halo Moms, dan saya yakin Halo Moms di sini merasakan hal yang mungkin saya rasakan juga mengenai kecanduan gadget. Nah, ini soalnya berbahaya banget nih. Begitu anak udah kenal dengan gadget ya, bahkan ada anak tuh yang sampai kecanduan dan kemana-mana harus ada gadget itu. Jadi kemana-mana pokoknya sampai naik turun tangga aja dia tutup liatin gadget tersebut. Jadi sampai anak ini lupa waktu bermainnya menjadi kurang. Nah sebenarnya ada gak sih cara untuk mengatasi hal ini Mbak Vivi? Oke, kalau misalnya gadget kayaknya milenial sekarang siapa sih anaknya nggak pernah megang gadget ya? Bener banget. Apalagi kalau orang tuanya Zoom atau apa, anaknya pasti otomatis nggak sengaja lihat, ikutan, itu apa sih gitu. Tapi kalau misalnya, apalagi kalau sekarang ada batasannya juga ya untuk anak, itu batasan usianya. Jadi misalnya kalau masih usia 0 sampai 18 bulan, itu memang nggak boleh sama sekali untuk si gadgetnya gitu, gadget atau screen time yang lain seperti TV, pokoknya semua screen time itu tidak boleh, kecuali kalau video call masih bisa ya, karena emang harus ada karena kita nggak pernah ketemu siapa-siapa nih, neneknya atau siapa, jadi anak masih bisa diizinkan untuk interaksi lewat video call. Nah kalau misalnya udah dari 18 sampai udah 2 tahun ke atas, itu ada batasannya lagi, misalnya satu jam aja dalam sehari, tapi itu pun paling 15 menit gitu, jadi dipotong-potong, nggak 1 jam belas. Jadi tergantung kitanya lagi nih, kalau udah kecanduan gimana. Ya balik lagi, kita emang harus diet nonton, jadi tergantung ya kecanduannya separah apa nih. Kalau udah parah banget ya memang harus sabar. Kalau tantrum pas kita nggak ngasih, pasti anak bakal tantrum banget ya, gitu resiko. Tapi biasanya sih 2-3 hari udah mulai reda tantrumnya. Yang penting
setelah handphonenya dihilangin, anak nggak diem, tetap kita kasih aktivitas lain yang lebih seru daripada aktivitas yang ada di handphone gitu. Jangan sampai aktivitas kita nggak seru, ya balik lagi ke handphone, ingatnya TV lagi, handphone lagi gitu. Iya, betul banget. Jadi kita juga harus, sebagai orang tua kita juga harus pikirin nih, kalau misalkan kita membatasi anak kita dengan gadget, berarti kita sudah harus memikirkan, apa yang harus saya lakukan supaya anak kita tetap happy walaupun tanpa gadget gitu ya. Iya, harus ada opsi lainnya ya. Harus ada opsi lain. Plan A, plan B, plan C sampai Z. Bener banget Mbak Ella. Nah, sekarang nih kalau misalkan dengan kita mendekatkan diri sama anak, itu berarti kita melakukan bonding dan bonding kita semakin kuat antara orang tua dan anak. Apakah itu bisa melatih kecerdasan berbahasa dan emosi anak itu sendiri, Mbak? Oke, kalau dari yang aku rasa dan kalau dibaca-baca sih, kalau emang berpengaruh ya kalau bonding dengan kecerdasan emosional dan bahasa. Jadi anak itu lebih mengerti dengan orang tuanya, lebih paham gitu, lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi kalau anak tidak akan ngomong itu nggak bakal kasar kalau ke orang tuanya. Terus anak bisa attitude-nya jadi mengikuti yang orang tuanya contohkan gitu. Jadi anak lebih gampang diajarkan, dan rules-nya juga kita gampang banget nih ngajarin rules ke anak, karena anak itu percaya sama kita. Oh, ternyata ini nggak boleh, ini harusnya begini, harus dengan orang tua dan lain-lain gitu. Bahasanya juga sama, kalau misalnya anak udah deket banget sama orang tua, bondingnya udah tercipta, jadi pasti bahasanya juga bakal mengikuti gitu, bakal lebih sopan santun, lebih tata kramanya juga terjaga gitu. Nah, berarti memang benar banget ya, pokoknya kalau kita bonding sama anak itu lebih ngikutin kita, jadi dari bahasanya, dari gerak-gerik, dari sifat, semuanya anak akan ngikut ke orang tua. Jadi sebetulnya PR juga buat orang tua ya, kita harus pintar-pintar bertutur bahasa, bertutur kata, juga sifat-sifatnya kita juga harus kita tunjukkan yang baik untuk anak, karena ada peribahasa yang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi orang tua itu mesti hati-hati banget berarti ya Mbak Vivi ya. Role model banget ya. Jadi role model banget. Orang tua anaknya pasti ngikutin. Bener banget. Oke, Mbak Vivi, itu tadi pertanyaan dari Ella. Tapi abis ini kita akan menyaksikan Mbak Vivi akan mengadakan live workshop membuat mainan. Tadi Ella masih ngomong kepada Halo Moms yang ada di sini, apa sih permainannya, kita rahasiakan dulu ya, kita berikan kejutan untuk Halo Moms yang ada di sini ya, mainan apa yang nanti Mbak Vivi akan tunjukkan kepada Halo Moms yang ada di sini semua ya. Oke, nah buat Halo Moms yang ada di sini, Ella juga mau ingetin lagi, mungkin yang buah hatinya punya kondisi tertentu, Moms bisa buat janji rumah sakit di aplikasi Halodoc loh, yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter hanya dari handphone. Sehingga begitu sampai di rumah sakit, tidak perlu mengantri, tidak perlu mengurus administrasi lagi, dan langsung konsultasi dengan dokter tanpa antri yang lama. Selain aman dan nyaman, pilihan rumah sakit, lab, atau klinik juga lengkap pastinya loh Moms. Jadi semuanya menjadi lebih praktis melalui aplikasi Halodoc. Nah, jadi setuju ya Moms bahwa permainan ide bermain DIY atau do it yourself itu meningkatkan bonding anak dan orang tua. Banyak manfaatnya banget dengan kita mengajak anak kita bermain, dengan orang tua lebih berkreatif, apalagi yang tadi mengenai gadget, kita coba batasi dan kita lebih mendekatkan diri kepada anak kita. Nah, itu benar-benar akan membuat perilaku anak kita berbeda, dari cara tata bahasanya, dari cara sikapnya, dan juga dari cara-cara dia nanti berkreasi. Jadi itu memang penting banget, Ella setuju banget, dan Ella yakin kalau Moms yang di sini juga pasti setuju banget dengan bermain
bermain DIY itu meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Nah, Ella juga mau kasih info tambahan buat Halo Moms yang ada di sini. Kalau di aplikasi Halodoc ada fitur buat janji untuk COVID-19 test maupun vaksinasi. Untuk COVID-19 test sendiri tersedia dalam layanan drive-thru di rumah sakit maupun home care. Nah, buat Halo Moms di sini atau mungkin ada teman atau kerabat yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19, yuk segera laksanakan vaksinasi COVID-19 dan kita sukseskan sama-sama vaksinasi COVID-19 melalui Halodoc. Baik, nah sekarang sudah saatnya kita sampai di sesi Q&A. Yang pastinya sudah banyak banget pertanyaan yang masuk tadi di kolom chat, tapi jangan berkecil hati. Nanti kalau misalkan memang masih ada yang mau bertanya, silakan masih boleh ketik di kolom chat. Nanti Ella akan coba bacakan satu persatu pertanyaan dari Halo Moms yang ada di sini. Nah, ini Ella mau bacain dulu nih. Kita akan bertanya nanti dengan Dr. Lucy dan juga Mbak Vivi. Ini udah banyak banget nih pertanyaannya Dr. Lucy dan Mbak Vivi. Halo Moms yang di sini antusias banget ini karena temanya bermain ini semua, jadi tuh happy banget dan dilihat banget dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom chat. Boleh ya, Ella mulai bacain satu persatu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan pertama untuk Dr. Lucy. Dr. Lucy boleh tolong bantu dijawab ya. Nah, siang dokter, nama saya Ani dari Jogja. Hai Mbak Ani dari Jogja. Mau bertanya dong, anak saya usianya 16 bulan. Untuk motorik anak saya bagus, tapi untuk motorik kasarnya anak saya ada sedikit keterlambatan. Kira-kira bagaimana ya dok untuk merangsang motorik kasarnya supaya bisa lebih baik? Baik, dengan Ibu siapa? Andin? Mbak Ani dari Jogja. Oh, ya, Mams Andin. Oke, itu kenapa saat 16 bulan belum bisa diri atau belum bisa berjalan atau bisa nggak tahu ya. Jadi gini, untuk motorik kasarnya kita bisa melatih dengan bermain bola. Bermain bola itu bisa berlari, menendang. Nah, itu bisa untuk dilatih untuk motorik kasarnya. Dan itu paling bagus ya saya rasa ya untuk bermain bola itu. Oke, nanti ada lagi dokter mungkin yang mau ditambahkan untuk Mams Ani. Jadi dicoba aja yang seperti tadi ya. Gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mams Ani dari Jogja. Terima kasih Dokter Lucy. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua ditujukan untuk Mbak Vivi. Mbak Vivi, ini pertanyaan dari Mams Leila dari Surakarta. Halo Mams Leila Surakarta. Nah, Mbak, anak saya yang usianya 6 tahun sejak awal tahun ini suka membuat rumah-rumahan, peralatan masak-masakan, dan gadget-gadgetan sendiri dari kardus bekas. Cuma karena jumlahnya makin banyak, lama-lama ruang bermain jadi penuh. Nah, bagaimana cara, itu saya rasakan banget ya, bagaimana cara mengapresiasinya atau membesarkan hatinya ketika mainan DIY dia ini kemudian udah harus dibuang karena memang sudah tidak ada tempat lagi tanpa membuat hatinya dia kecewa. Waduh, pertanyaannya ini ya. Kalau misalnya untuk mainan, sebenarnya kalau kita itu ada rotasi mainan ya kalau bisa. Jadi semua permainan mungkin udah 6 tahun permainannya makin banyak ya. Baik yang dibeli, walaupun DIY dan lain-lain itu pasti numpuk banget tuh. Kalau semuanya dipajang itu pasti bakal pusing, anaknya juga fokusnya berkurang karena lihat satu permainan, nanti ada permainan lagi di sebelahnya, ganti lagi ke sebelah gitu. Jadi kalau bisa sih memang disimpan, mungkin ada satu kamar atau ada satu lemari khusus buat mainan yang lagi disimpan dulu. Nah, misalnya seminggu atau 2 minggu kemudian di rolling ya gitu. Jadi kita juga bisa komunikasi ke anak, Dek ini biar nggak bosan kita simpan dulu ya, nanti 2 minggu lagi kita ganti. Jadi adik bisa mainnya 2 minggu lagi atau seminggu lagi, terserah komprominya ya, karena udah 6 tahun juga udah mulai bisa diajak kerjasama, kompromi. Jadi kalau untuk di ruang bermain ya disesuaikan aja, lagi tertariknya yang mana, yang kurang tertarik kita simpan dulu gitu.
Lebih baik pokoknya dikomunikasikan dulu dengan anaknya ya Iya, Mbak Vivi ya, supaya nggak benar. membuat hati anaknya itu kecewa dan bingung loh mainan saya kemana, dicari sama dia. Iya. Atau kalau yang art-art gitu bisa dipajang di dinding sih nggak apa-apa. Misalnya yang Ya. kesenian, gambar itu nggak apa-apa dipajang. Jadi dia seneng hasilnya itu Iya. kelihatan gitu. Iya, diapresiasi oleh orang Iya, tua betul. gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Semoga menjawab pertanyaan dari Mams Lela dari Surakarta. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ditujukannya kepada Dokter Lucy. Ini pertanyaan dari Mams Naisila Putri dari Boyolali. Izin bertanya, stimulasi permainan anak apa saja yang bisa meningkatkan kecerdasan otak anak? Iya, Mams. Itu banyak sekali. Tadi saya udah membicarakannya seperti bermain peran. Bermain peran ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Di situ imajinasi anak itu dikembangkan sehingga perkembangan otak pun akan berkembang juga. Jadi dalam bermain peran, setelah itu ada juga yang bercerita. Bercerita itu juga bisa mengembangkan perkembangan otaknya. Dengan bercerita, imajinasi pun akan tumbuh. Juga seperti permainan terbuka. Permainan terbuka itu permainan yang tanpa adanya aturan. Jadi seperti melukis, itu juga bisa meningkatkan perkembangan otaknya. Jadi apapun imajinasi itu bisa meningkatkan perkembangan otak anak. Oke. Jadi Baiklah, banyak ya. banyak banget ya sebetulnya Banyak ini banget ya untuk mengembangkan perkembangan otaknya ya. Iya. Terima kasih Dokter Lucy. Semoga menjawab pertanyaan dari Mams Naisila Putri dari Boyolali. Nah, ini ada juga pertanyaan kepada Dokter Lucy lagi dari Mams Sherry Maulida dari Tegal. Oke, dokter gimana ya cara mengatur emosi anak yang sukanya nangisnya keras atau mungkin bisa dibilang tantrum nih dok? Itu bisa juga dengan permainan juga bisa. Seperti permainan flashcard. Flashcard itu kan jadi melihat apa namanya gambar-gambar. Dia senang dengan gambar-gambar. Jadi bisa menurunkan emosi tantrumnya itu. Atau dari permainan boneka-boneka binatang-binatang itu yang kita masukin ke tangan ya itu ya. Nah itu juga bisa menurunkan emosi anak, tantrum anak. Oke. Jadi kita coba aja gitu ya Iya. dokter ya. Sebetulnya kita coba ya. Jadi anak itu nanti bisa diamnya tuh dengan cara seperti apa. Yang penting Iya. memang kalau di sini posisi di sini adalah kalau anak seperti itu kita orang tua juga tidak boleh emosi, itu yang penting. Nggak boleh itu ya nggak boleh ya. Itu yang paling Emosi ya. penting. Kita Yang nggak boleh paling terus penting dengan ya. emosi. Ajak bermain. Dengan bermain anak-anak akan senang ya. Nanti bingung anaknya udah nangis keras, ibunya nanti emosi, teriak kencang-kencang, nanti bingung siapa yang mau kita redahkan dulu gitu ya. Iya. Oke, nah ini terima kasih Dokter Lucy, semoga menjawab pertanyaan tadi dari Mams Sherry Maulida dari Tegal. Nah ini ada pertanyaan ditujukan kepada Mbak Vivi. Mbak Vivi ini pertanyaan dari Mams Intan Safila. Bagaimana caranya Mbak, cara mengurangi waktu bermain HP pada anak? Sedangkan kalau diambil paksa, anak tuh suka tantrum. Oh bener banget nih, hampir semua moms di sini merasakan itu. Gimana tuh Mbak Vivi? Usia berapa dulu nih? Usianya tergantung ya. Kalau misalnya kayak game online ya agak susah sebenarnya, karena game online atau misalnya kayak apa sih yang war apalagi anaknya cowok misalnya, itu biasa udah kecanduan banget sih. Nah, emang kalau tega ya harus tega ya. Kalau misalnya emang sampai ngapus aplikasi ya saking teganya bisa aja. Tapi kalau misalnya anaknya masih belum terlalu kecanduan sih ya kita bisa aja komunikasi. Jadi kita kasih pilihan lain, mau main ini enggak. Nah, aku juga pernah baca tuh kalau misalnya ada Ibu Retno Hening ya, kalau di IG dulu tuh ada anaknya yang Kirana. Nah, itu bagus kalau misalnya dia itu bikin koin-koin, jadi misalnya dalam umurnya misalnya umur berapa 3 tahun itu 1 jam sehari misalnya. Nah, jadi dia kasih koin, tiap satu koin itu 15 menit. Jadi kalau koinnya habis untuk 15 menit, ya udah handphonenya diambil gitu. Itu bisa dipraktekin sih kalau anaknya udah mulai ngerti atau kecanduan, ya kita memang harus menerapkan aturannya gitu. Ada aturannya mainnya, nggak bisa bablas aja gitu main handphone seharian gitu. Jadi nanti koinnya setiap hari
habis nanti hari besoknya dikasih koinnya lagi gitu. Jadi Iya. bisa kelihatan, oh udah main 15 menit berarti udah selesai. Kalau anaknya sih awal-awal pasti tantrum ya, tapi kalau Iya. misalnya udah lama, udah biasa, ya dia pasti bakal ngikutin rules-nya kita. Iya ya. Jadi harus dicoba ya. Kembali Iya, lagi, bener. kembali lagi. Kalau Ada mau nggak? harus sabar, harus sabar. Cara tercepat adalah cabut wifi. Cabut wifi, cabut handphonenya juga. Itu cara tercepat. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Semoga Oke, menjawab Mbak. pertanyaan dari Mbak Intan Safila. Oh ini ada lagi di pertanyaan untuk Mbak Vivi lagi kembali. Ya. Mbak Vivi. Ini dari Mams Ekalina. Mbak Vivi, kalau waktu kegiatannya sendiri, apakah ada waktu khusus nggak Mbak? Apa anak boleh main semau anaknya? Dan apalagi kalau ada permainan baru. Atau Mbak Vivi membuat jurnal seperti bullet jurnal gitu Mbak. Nah, dibantu ditanyakan. Oke, kalau misalnya waktu khusus, biasanya sih tergantung permainannya. Kalau permainannya basah-basahan atau yang agak messy play, itu biasanya sebelum mandi. Boleh mandi pagi atau mandi sore. Misalnya sore ya, jam 4 atau jam 3 itu udah mulai permainan messy play. Jadi endingnya pasti ke kamar mandi gitu. Jadi nggak perlu basah-basah ganti baju. Kalau misalnya permainan yang biasa, kalau bukan messy play, itu biasanya sih pagi jam 10 atau jam, mengatur waktunya juga ya tergantung kalau dia bangun tidur, karena kan jadwalnya beda-beda ya kalau masing-masing umur anak. Kalau kayak Raska sekarang tidur siangnya masih 2 kali, jadi ya bangun tidur, makan, mandi dulu, mandi, makan, baru kalau udah selesai makan, moodnya bagus, kita tergantung moodnya anak. Kalau moodnya udah bagus, kita ajak main gitu. Nanti kalau tidur siang, habis makan, ajak main lagi. Jadi emang belum ada jurnal sih kalau untuk sekarang. Mengikuti follow the child aja. Anaknya maunya main apa nih? Terus moodnya lagi bagus nggak? Atau kalau udah sore, sekarang kan bisa keluar atau ke halaman aja nih kalau lagi COVID ya. Nah, atau bisa ngeliat-liat sekitar aja gitu. Asal yang penting jaga jarak. Oke, bener banget Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Nah, itu tadi Ella sudah bacakan beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf, mungkin yang Ella belum bisa bacakan pertanyaan yang lainnya karena keterbatasan waktu. Halo Mams, di sini jangan khawatir, jangan sedih, jangan kecewa, karena setelah acara webinar ini selesai, kalian bisa mengikuti Kulwap atau kuliah WhatsApp. Nanti setelah webinar ini selesai, kami akan langsung membuat grup WA dan Halo Mams bisa bertanya di grup itu. Yang pastinya langsung akan dijawab sama Dr. Lucy. Kulwapnya hanya terbatas untuk 1 hari ini aja ya Mams. Jadi setelah kelar langsung Mams buru-buru ikut dan join di grup Kulwap. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi workshop, Ella mau bagi-bagi 5 merchandise yang keren-keren buat Halo Mams. Caranya gampang banget, yaitu cukup tuliskan pengalaman menarik dari Mams ketika bermain bersama anak. Langsung saja ketik di kolom chat dan jangan lupa menggunakan hashtag webinar Halodoc. Nanti di akhir acara Ella akan umumkan pemenangnya. Oke, sekarang kita sudah sampai di acara yang dari tadi sudah kita nantikan juga, yaitu live workshop nanti yang akan dipadu langsung oleh Mbak Vivi Mulia. Nah, Mbak Vivi akan membuat mainan. Sekarang baru kita kupas tuntas. Mainan apa yang akan dibuat oleh Mbak Vivi melalui live workshop ini. Baiklah Mbak Vivi Mulia, sudah siap? Oke, bentar. Aku aktifin kameranya dulu ya. Ya. Sebentar. Oke. Halo Mams, di sini pasti udah penasaran nih Mbak Vivi, apa sih yang mau dibikin? Ayo, ada apa aja ini? Kita tebak-tebakan dulu kali ya. Ayo kira-kira ngelihat ini ada tepung, ada apa nih? Garam. Itu ada pewarna ya, ada garam. Oh garam itu ada air. Ini air, ini minyak lah.
Ada air, ada minyak. Oke, ada pewarna, Ayo, ada tepung, coba ada air, tebak ada dulu. minyak. Ayo, tebak. Ayo Apa tebak ya? di Itu ya. komen. Apa itu? Bikin. Ayo, ini Oh, permainan yang sejuta anak kayak sejuta umat. oh, Kayak semua apakah? anak bisa mainin ini nih umurnya. Nah, Oke, kalau tuh lihat udah kayak banyak yang gitu, jawab plasticine, wah, Play-Doh ya. plastisnya, iya. Di sini Halo Moms yang di sini pada keren-keren, jago-jago. Ini bisa langsung Hasil menebak ya. kinetik loh. Nah, iya bener. Jadi kita mau bikin Play-Doh ya. Kalau misalnya, sebenarnya resepnya banyak. Ini pakai resep yang paling tersimpel aja gitu. Jadi hanya pakai 4 bahan. Ini ada tepung. Kalau kita bikinnya buat 1 genggam aja. Kalau sekarang, jadi tepungnya ini kira-kira 150 gram. Lalu ini garamnya ini 2 sendok makan. Lalu ada minyak. Jadi dia lebih teksturnya ya lebih agak lembut-lembutnya itu karena ada minyaknya. Lalu ini ada air. Nah, airnya ini sekitar 100 ml. Kalau untuk pewarna, ini ada pewarna makanan. Nah, ada pakai warna dasar aja ya, Moms ya. Ada merah, biru, kuning. Nah, jadi kalau mau warna-warna lain tinggal dicampur. Kalau mau warna hijau tinggal campur yang biru sama yang kuning misalnya gitu. Jadi nggak usah semua warna dipakai, nggak usah. Iya. Jadi cuma cukup sediakan 3 warna. Iya, warna dasar aja. Gitu. Nah, sekarang aku mau pakai yang warna biru aja deh. Biasanya suka permainan-permainan warna biru ya, warna laut. Oke, boleh. Oke. Kita simak ya caranya bagaimana Moms yang di sini. Kalau ada yang Boleh nggak juga bisa sambil sih, nggak apa-apa ya. catat ya. Boleh Iya, juga benar. sambil catat, nanti setelah ini bisa dipraktekkan. Nah, kalau satu lagi tipsnya, kalau memang anaknya masih fase oral, biasanya kan 2 tahun ke bawah masih mungkin walaupun ini dicobain atau misalnya penasaran, apa nih, kayak lucu ya warnanya, kirain makanan. Nah, si tepungnya ini bisa nih di oven dulu, di bake dulu sebentar, 5 menit, atau disangrai. Kalau nggak ada oven bisa biar lebih higienisnya gitu. Ya, oke. Nah, jadi ini kita langsung cobain. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mungkin digeser dikit, bolnya agak diketengahin dikit. Pertama ya, tepungnya dulu nih, kayak bikin empasi kali ya. Nah, tepung sama garamnya kita campur dulu. Oke, nah aduk-aduk. Kalau untuk pewarnanya, minyaknya kita campur ke air aja nggak apa-apa. Atau pewarnanya dulu boleh. Campur Kalau dulu mau warna ya. lain kayak tadi hijau ya, misalnya mau main kayak darat-daratan, itu bisa biru campur kuning. Atau misalnya warna orange, berarti merah campur dengan apa tuh? Merah campur dengan kuning kalau warna orange. Gitu. Jadi kita belajar perpaduan warna juga. Sambil anaknya juga dipelajarin gitu. Terus dicampurin minyak ya. Iya. Nah, terus udah deh, tinggal dicampurin ke adonan. Gampang banget ya, cuma campur-campur aja nih. Iya, bener gampang banget. Jadi ini bener-bener simple banget dan kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya, nggak perlu repot ya. Lebih aman juga kalau nggak sengaja kemakan. Apalagi sekarang permainannya manfaatnya banyak ya Mbak Ella. Kalau manfaatnya apa aja tuh Mbak Vivi kalau Play-Doh itu sendiri? Nah, kalau Play-Doh itu manfaatnya ya buat sensory play, bisa banget kalau untuk anak-anak kan sekarang explore lewat tekstur, lewat bentuk, atau warna. Kita juga bisa belajar warna di sini ya. Kalau si Play-Doh-nya banyak, warnanya kita bisa campur-campur juga nih. Ternyata nanti tampilannya jadi bagus, jadi ada tekstur-teksturnya juga gitu. Manfaatnya banyak banget sih yang lain ya. Baik banget ya. Terus kayak gitu sebenarnya bisa bikin bareng sama anak juga ini ya. Nah, bener banget. Kalau anaknya udah 3 tahun atau 2 tahun juga sebenarnya udah bisa ya. Anak udah bisa kita ajak bondingnya itu dari permainan ini nih. Jadi bikin permainan. Jadi anak ikut serta. Biasanya kan anak suka ikut campur ya, ikut-ikutan kalau maknya mau masak. Iya betul. Jadi kita bisa nih ajakin anak, oh iya, aku pakai tangan deh biar gampang ya. Jadi pakai tangan boleh, pakai tangan.
Jadi bondingnya juga nggak harus dari mainan, dari bikin mainan juga bondingnya udah kecipta. Gitu. Iya, jadi anak juga akan ngikutin ya. Oh, bikinnya Iya seperti benar. ini. Jadi kita bikin warna kuning, anak bikin warna merah, misalkan Iya, gitu ya. anak bagian nyampur-nyampurin tuh seneng banget. Iya, Pakai benar-benar. sendok. Nah, atau anak jadi latihan nih nyendok. Yang penting kitanya aja nih yang sabar, anaknya lama. Jadi kita bisa ditungguin dulu gitu. Iya, tapi Yang nggak penting apa-apa kan ya. prosesnya ya, proses Iya, bondingnya itu prosesnya jadi bener. tercipta gitu. Iya, benar banget. Mm-mm. Terus dia gitu juga si anak juga nanti kalau dari Play-Doh begini juga nanti dia akan mikirin, oh bisa dibentukin ini, bisa dibentukin itu, Iya gitu ya. bener. Jadi lebih kreatif juga ya. Anak itu jadi jadi bisa bikin rumah-rumahan, bisa bikin boneka salju tuh. Nanti kita pakai aja mata-matanya. Nah, jadi anak lebih kreatif. Oh, anak mau masak-masak bisa banget nih. Tinggal bikin aja donat-donat atau bisa digulung, di apa. Iya, benar. Sebenarnya kalau misalkan pakai tangan kan sebenarnya anak juga bakalan ngikut pakai tangan, dan kita sebagai orang tua kita ya udah nggak apa-apa gitu walaupun berantakan gitu ya Mbak Wiwi Iya ya. benar. Kalau bisa pakai tangan apalagi anak juga ikut latihan kan ya, tangannya ikut gerak, terstimulasi, motorik halusnya juga dapet. Pokoknya banyak sih sebenarnya manfaat dari Play-Doh ini gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mau main Play-Doh ya nggak apa-apa, kita fasilitasi. Atau misalnya anaknya nih baru umur kayak Raska nih, baru tahu tekstur, kenal semua tekstur. Kadang mungkin pas awal-awal si Raska megang ini geli ya. Nah, jadi itu kita harus ajarin juga gitu, biar nggak geli gimana sih, biar nggak jijik gitu. Jadi harus yang lengket-lengket, yang gimana harus kita ajarin dari sekarang. Jadi dia pengalaman teksturnya banyak gitu. Betul. Nah ini udah lumayan ya, udah pas. Kalau misalnya agak kurang encer atau agak kurang pas adonannya menurut moms, bisa tinggal tambah tepung atau agak keras. Ya tinggal ini aja ya, tinggal ditambahin airnya lagi nih atau minyaknya. Gitu. Oke, jadi sesuaikan aja gitu ya. Ini gampang banget loh, ini udah jadi gitu. Iya cepet udah ya. Jadi satu warna. Nah ini kalau ini kan warnanya biru ya, tapi birunya mungkin kurang kenceng. Nanti bisa moms tambahin lagi nih pewarnanya. Tapi ini ya udah ya cukup segini dulu. Nah nanti buat main apa aja sih si Play-Doh ini? Nah kita bisa nih cobain permainannya. Misalnya ya permainannya ini tergantung kreasi moms aja nih maunya main apa. Atau kita janjian dulu sama anak kita ya, hari ini kita mau bikin apa nih gitu kan, mau bikin masak-masakan gitu, jadi kita udah pikirin dulu nih mau bikin. Atau kita bisa ngikutin anak lagi senengnya apa nih, lagi seneng pretend play bareng masakan sama kita boleh, atau lagi ngapain. Nah di sini aku pakai beberapa hewan figur. Nah, biasanya ini kalau buat mama-mama pasti ada di rumah ya. Karena ini banyak banget permainan yang bisa dibikin sama animal figure ini nih. Jadi kita nggak mati gaya kalau udah ada ini gitu. Anak-anak juga seneng, wah ini singa ya, ini apa gitu. Tapi dengan permainan ini, dengan kita main sama-sama sama anak juga kita ajarin bahwa hati-hati nih mainan ini nggak boleh dimakan gitu ya. Betul. Jadi kita harus sounding juga, ini mainan ya, jadi jangan dimakan. Atau misalnya kalau udah berkali-kali di sounding masih main ya kita bisa angkat. Jadi dia tahu oh ternyata rules-nya begini gitu. Jadi kita juga bisa ngajarin rules dari sana gitu. Nah misalnya ini kita permainannya ya anak-anak disuruh nih ngebongkar, ayo mana ya singanya mana, atau misalnya gajahnya ada di mana, nanti anak bisa ngebongkar nih, kayak main ciluk bay ya. Nah jadi dia bisa bongkar, bisa buka sendiri dengan tangannya, terus kayak ngelihat, wah ternyata ini gitu. Jadi anak juga happy karena ya belajar problem solving juga gitu. Betul. Sambil anak juga jarinya ikut gerak-gerak, ikut merasakan tekstur gitu. Jadi kekuatan jarinya juga makin kenceng, buat nulisnya juga bagus. Betul banget. Jadi kalau moms nanti bingung nih, oh anakku belum bisa nulis. Nah, permainan-permainan kayak gini tuh bisa buat pra menulisnya juga loh gitu. Jadi kelihatannya mungkin kayak yang simple ya, ini apa sih main apa?
ternyata dampak panjangnya lebih banyak. Nah, itu permainan pertama. Kalau Tadi permainan pertama namanya apa tuh? Menebak di manakah si macan-macan itu gitu ya. Animal gitu ya. Finding animal. Nanti Atau misalkan animal rescue. misalkan dimasukin tuh animal-animalnya ke dalam Play-Doh tadi, terus kita puter-puter gitu. Di manakah si gajah gitu ya? Anaknya lagi suka apa, jerapah, ya udah kita mainnya sama jerapah gitu kan. Nah, yang kedua, misalnya nih, kalau anaknya lagi seneng-senengnya belajar, anak berapa ya, umur 4 tahun kali atau 5 tahun belajar tentang hewan, tentang apa, kita bisa ajarin juga untuk anatomi hewannya ya. Anak hewannya kakinya ada 4, kakinya ada bulunya, ada apa, belalainya panjang. Nah, kita juga bisa nih pakai Play-Doh. Kalau ini sih aku pakainya yang kecil ya, jadi mungkin untuk kakinya nggak kelihatan nih. Maksudnya kalau misalnya ada animal figurin yang gede-gede, itu kan biasanya udah detail ya. Kita bisa ngajarinnya, oh ini tapak kaki apa ya, gitu. Jadi anak bisa kelihatan gitu, tapak kakinya, oh ada siripnya, ada apa, oh ini bebek, misalnya gitu. Anak jadi, oh iya ini bebek gitu. Jadi biar mereka lebih mengenal ya. Iya, jadi anak tahu, oh ternyata hewan itu beda-beda ya, kakinya ada yang 4, 2 gitu. Atau kalau misalnya kayak gini ya, kita coba aja dimasukin, simple ya kayak gini. Terus nanti ditebak, oh ini apa ya gitu, anak disuruh nebak, ayo ini gambar apa, ini hewan ada apa gitu ya. Ini loh ekornya panjang, terus kakinya ada 4. Tuh kayak jerapah kan kelihatan banget ya. Jerapah tuh lehernya panjang nih, apa, ayo coba tebak gitu. Jadi bisa meningkatkan imajinasi anak juga ya. Betul. Jadi anak juga tahu, belajar, oh jerapah itu ternyata lehernya panjang kayak gitu. Pokoknya seru banget lah kalau udah lewat hewan-hewan gini, udah yang paling seru gitu. Anak-anak juga suka banget itu. Jadi kalau misalnya untuk hewan-hewannya bisa di tapak kakinya bisa, atau misalnya badannya semuanya juga bisa. Jadi anak juga bisa menebak, oh hewan ini kakinya ada 4 gitu. Iya benar, ternyata jerapah kakinya 4, gajah ada telinganya besar gitu. Anak-anak tuh semangat gitu. Oh iya gitu ya, apalagi kalau diajak ke kebun binatang ya. Iya benar banget. Kalau udah nggak pandemi nih pasti semangat banget nih ke kebun binatang. Iya. Semoga pandemi cepat berlalu ya kalau Mams. Udah paling seneng aja kalau kebun binatang, pasti udah terpukau kali. Iya betul banget. Nah ini nih mau bikin apa lagi nih Mbak? Nah sekarang permainan keberapa nih? Ketiga berarti. Yang tadi itu kan pertama farm animal ya. Jadi biar sekalian nih hewan figurnya. Ya. Nah jadi di sini ada beberapa, ada ikan juga. Nah buat anak juga nih bisa kita sesuaiin usianya ya, karena range-nya lumayan. Di sini aku udah pernah bikin yang warna hijau, jadi ditambahin aja. Jadi ini birunya mungkin kurang jelas ya, nanti bisa ditambahin ke warnanya aja. Nah, anak-anak bisa nih diajarin, oh yang mana ya, coba tebak yang mana yang hidup di darat, yang mana yang hidup di laut. Nah, jadi anak-anak mikir, oh ini ada lumba-lumba nih, lumba-lumba hidupnya di darat apa di laut. Jadi ini hijau itu darat, biru itu laut. Gitu. Oh oke. Jadi anak tahu, oh anak yang naruh sendiri kalau anaknya udah ngerti ya, atau kalau anaknya masih seumuran Raska mungkin bisa kita aja nih yang jelasin, oh Raska ini ikan di laut loh gitu, ikan ada di sini, jerapah itu hidupnya di darat, gitu. Sambil belajar ya, membedakan yang mana hewan darat, yang mana hewan laut, betul banget. Iya, jadi kita bisa ajarin anak, edukasinya itu pakai cara yang permainan gitu. Anak tuh nggak ngerasa belajar. Iya Mama betul. belajar lagi gitu, nggak gitu. Jadi kalau dengan cara gini anak juga lupa sama gadget ya. Iya bener banget, gitu kan. Bener banget. Ini harus emang orang tuanya juga harus semangat gitu. Kalau anak
orang tuanya males, aduh ini lagi, jadi anaknya juga ikutan males, ujung-ujungnya ke Iya. gadget ya, gitu. Nah ini apa nih? Nah di sini misalnya gitu. Jadi nanti bisa juga kita kreasiin, misalnya kasih makanannya, kasih daun-daun, batu-batu. Jadi anak tahu, oh ternyata gajah makannya apa, misalnya gitu. Pokoknya semuanya bisa dikembangin sih dari sini ya. Ya, banyak banget ya Ini fungsinya salah ya. satu. Padahal benar-benar dari hal yang very simple gitu ya. Iya bener banget. Ini juga bikinnya tadi nggak sampai 5 menit kayak udah jadi Udah ya. jadi, bener banget makanya. Nah, Terus bisa bikin apa lagi nih Mbak Vivi nih? duh sebenarnya banyak nih, nanti Banyak sampai ya? sampai maghrib. Gak kelar-kelar ya, saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Itu udah berapa tadi? Tadi udah keberapa? Ketiga. Tadi ketiga ya, cetakan 4 kayaknya. Oh ya. Nah, Ada lagi ya? Soalnya bikin saya yang jadi seru sendiri nih. Saya yang jadi seru sendiri lihatnya. aku seneng tuh kalau misalnya anak-anak lagi pretend play atau misalnya lagi main masak-masakan, itu udah paling seneng ya. Apalagi kita dulu juga mungkin mama-mama suka yang main sama daun, sama apa. Nah, si Play-Doh ini juga bisa banget kita bikin masak-masakan. Nah, Ya, bikin ini apa jadi nih? mengenang masa kecil saya nih begini. Makanya kita main sama anak tuh sebenarnya juga bukan beban ya, karena kita juga ikutan main ya. Iya benar, makanya Bener seneng gitu. banget. Kitanya juga stres kita jadi hilang sebetulnya kan. Betul. Jadi kita ikutan masak aja kayak masak ya. Iya benar. Nah, jadi misalnya mau masak-masakan ya, anak biasa seneng ya. Jadi karena ngeliat kita masak, anak juga ikutan masak. Nah, masaknya pakai yang aman, misalnya pakai Play-Doh ini, atau bisa pakai cetakan-cetakan lain. Nah, jadi bisa aja kita bikin apa ya? Bikin sate. Aku nggak bikin ininya sih, tusukannya nggak bawa ya. Bikin sate atau bikin donat. Bikin donat juga gampang ya, simple. Iya, ya terserah moms sih. Nanti kalau misalnya ada topping-toppingnya biar makin seru, oh dikasih apa, misalnya makaroni. Dikasih kayak model-model seres juga bisa ya. Nanti kita bikin Nah, kecil bener. ya. Pakai beras warna-warni itu biasanya Iya, lagi bener hits banget tuh. tuh. Nanti cakep-cakep banget tuh. Misalnya donat. Tuh kan donat, ini donat matcha. Donat matcha. Bener, kekinian banget ya. Iya, bener banget. Nanti kalau warnanya merah, donat red velvet. Aku bikin donat kayak gak jago deh, bentuknya gimana. Nah pokoknya kayak gitu deh Mams. Kalau misalnya mainan, makanan ya, atau misalnya anak-anak bisa imajinasinya lebih bagus ya kalau kayak gini. Anak-anak bisa explore sendiri, bikin apa, bikin mainan yang dia mau. Iya, Nah, nanti kalau kita anak bikinin piring-piringannya gitu ya. Jadi si anak berimajinasi bahwa dia adalah oke, saya adalah warung kopi. Mams mau apa gitu kan? Bunda mau apa gitu. Nah, iya, apalagi ada uang mainannya ya. Nanti dia belajar juga tuh, belajar hitung. Oh, ini kembaliannya berapa? Iya, benar banget, benar. Nanti kita bikinin juga ya uang-uangan yang cetak-cetakan kita sendiri gitu ya. Jadi nanti pakai gambarnya yang lucu-lucu. Ya, itu bagus loh. Jadi dari kecil anak juga sudah tahu apa itu uang itu seperti apa nilainya. Jadi sebenarnya untuk belajar berhitung juga ya. Berapa lembar gitu. Aduh, seru ya. Iya, macem-macem banget nih. Apalagi nih, kayaknya ini terakhir kali ya. Boleh. Terakhir. Karena jujur saya makin penasaran nih, pengen tahu sih apalagi yang bisa dibikin gitu. Bukan saya aja, pasti kalau Moms juga di sini juga pasti seru lihat ya. Karena anak Moms biasanya usianya banyak ya, macam-macam. Ya. Jadi aku yang semua umur aja deh, nanti tinggal nyesuaiin anaknya lagi sukanya apa gitu. Lagi belajarnya alfabet atau belajar angka. Oh iya. Tinggal disesuaiin. Lucu banget bisa bikin nama kita ya. Kamu tolong tuliskan nama kamu gitu ya. Misalnya namanya siapa, belajar dari yang seru-seru nih, jadi anak tahu oh ini huruf R, huruf A. Iya, betul banget. Iya, betul banget.
Anak juga diajak ikut serta, megang-megang, bulet-buletin gitu. Iya. Terus kayak gitu juga bisa bentuk angka-angka ya. Bentuk awan juga bisa tuh, atau misalnya bentuk apa. Seru banget ya. Jadi bener, jadi anak juga secara nggak langsung belajar. Misalkan kita tanya, ayo kamu tuliskan nama kamu, depannya bagaimana huruf awalnya gitu. Dia jadi belajar ya, dia bentuk belajar gitu. Terus kamu Iya, umurnya bener. berapa, dia bentuk juga angka. Iya loh, seru loh. Bener banget. Jadi anak tuh nggak ngerasa belajar. Kalau di sini itu dia ngerasanya kayak main. Oh, mainnya ini gitu. Iya. Namanya siapa? Padahal secara nggak langsung belajar ya. Iya, karena kita lagi ngajarin huruf A, B, C, bacaannya gimana gitu. Atau kalau misalnya kayak Iya. belajar berhitung, bisa aja misalnya kita bikin kayak gambar jagung, nanti kita kasih nih biji-bijinya, ini hitung bijinya ada berapa, saya gitu. Oh iya benar. Aduh, jadi seru bisa banget. Jadi macam-macam secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung Iya. ya udah langsung bisa baca, bisa berhitung gitu. Wah, dari Play-Doh doang loh ini. Iya. Dari hal yang nggak ada 5 menit jadi, tapi bisa membuahkan begitu banyak ilmu untuk anak kita. Iya, Aduh, luar biasa loh Mbak Vivi. Benar-benar idenya sangat menarik dan membuat kalau Mams di sini pastinya nambah ilmu buat kita semua, juga buat saya tentunya. Jadi ya nggak perlu yang mahal-mahal lah kalau permainan sama anak ya. Yang penting kan bonding sama orang tuanya. Kitanya hadir. Pasti, makasih ya Ma udah ditemenin main gitu. Iya, dan dia juga secara nggak langsung dia merasakan semakin erat dan semakin dekat sama orang tua ya. Bener banget. Aduh, bener banget. Aduh, seru banget ya. Halo Moms ya. Aduh, seneng banget loh ngelihat Play-Doh yang bisa jadi banyak macam begini. Ternyata benar-benar simple, hal yang sederhana tapi bisa membuat bahagia. Nah, buat Halo Moms yang di sini, kalau misalkan nanti mau ada pertanyaan lebih lanjut ke Mbak Vivi, mungkin mau konsultasi, aduh Mbak Vivi, kira-kira nih saya besok mau ngajak anak saya main nih, mainan apa ya, ada ide gak? Nah, itu bisa kontak Mbak Vivi kemana nih? Bisa langsung ke IG-nya Raska aja nih. Oh, bisa langsung ke IG, langsung ke Play with Raska. Wah, bisa nanti DM-nya bisa aku balesin. Paling nanti nunggu Raska tidur biasanya. Seru banget kan? Ya, tuh kan semua ada bilang seru. Saya juga seru di sini loh. Jadi abis ini nih selesai acara webinar ini kita coba yang nggak ada 5 menit tadi. Lalu kita praktekkan ke anak-anak kita ajak anak kita bermain. Wah, makasih banyak Mbak Vivi. Oke, nah sekarang udah tiba saatnya Ella mau umumkan 5 pemenang. Tadi Ella lihat ya udah banyak banget Moms yang di sini cerita pengalaman mengenai bermain bersama anak. Wah, ini pasti banyak banget karena Ella yakin Halo Moms yang di sini punya pengalaman ribuan bahkan jutaan mengenai pengalaman bermain sama anak-anak kita. Nah, tapi sekarang Ella akan umumkan 5 pemenang yang beruntung siapa saja Kak. Ella bacain ya cerita-cerita unik dari para Halo Moms yang ada di sini. Nah, udah deg-degan ya Halo Moms, siapa saja Kak yang terpilih? Inilah cerita unik yang pertama. Ella bacakan. Pengalaman menarik saya bersama anak adalah ketika saya dengan anak bermain bubble air yang warna-warni itu loh. Sambil memisahkan warna ke warna orange, dipindahin ke wadah khusus warna orange, kemudian warna biru dipindah ke wadah khusus warna biru, dan sambil menebak warna-warna yang ada di bubble-nya. Wah, seru banget ya, kebayang nih. Kebayang, seru banget. Selamat ya untuk Moms Amalia Hajida dari Pekalongan. Anda terpilih cerita unik yang pertama. Oke, ini ada lagi cerita unik yang kedua. Siapakah yang beruntung kali ini? Ceritanya seperti ini.
Beberapa bulan yang lalu saking nggak ada waktu main bareng seharian karena saya WFH terus sedang tidak ada ART, akhirnya saya main dengan anak-anak. Anaknya umur 9 dan 6 tahun. Malam-malam di lantai atas sekalian cuci baju. Wah, anak-anak yang ngelihat mereka main pura-pura jadi penjual mainan di toko. Saya kebagian sebagai pembeli. Tiba-tiba saya ada ide untuk memperkuat main pura-puranya dengan berakting menelpon atau video call anak untuk menanyakan mau dibelikan mainan yang mana. Anak-anak kaget, surprise, you're happy gitu. Maksudnya dengan improvisasi ini katanya mereka tadinya mengira saya ada telepon dari kantor soal kerjaan. Ternyata bagian dari permainan. Saking mereka suka dengan apa yang saya lakukan, bahkan mereka berulang request adegan telepon itu, membuat sesi bermain berikutnya untuk setting permainan yang lain. Wah, seru banget ya. Jadinya nyuci bajunya jadi nggak berasa. Selamat kepada Mams Lela dari Surakarta. Oke, ini ada lagi cerita unik berikutnya yang ketiga. Beberapa kali saya mencoba membuat kue bersama anak. Seru nih. Memang butuh banyak kesabaran, tapi juga anak menjadi happy. Buatnya yang simpel aja, seperti bikin bolu pandan yang kebetulan kami suka. Anak yang memasukkan takaran kue dan mengaduk atau memixer, memberi warna dan memasukkan ke loyang. Wah, kita semua happy dan gak sabar menunggu kue matang sambil bareng-bareng bersihkan peralatannya. Anak happy, mom happy, dan pastinya mendapatkan kue yang enak. Wah, semua jadi happy. Selamat ya untuk Mam Septi Ramadhani dari Salatiga. Nah, ini seru-seru banget. Ini ada lagi cerita unik selanjutnya. Hampir tiap hari bikin DIY sama anak dan suami. Kemarin baru bikin lintasan balapan dari lakban. Simple sih, cuman pakai lakban dan mobil-mobilan di rumah. Mama yang bikin lintasan balapan, baby sama ayah yang jadi peserta balapannya. Di awal permainan, kita bikin perjanjian. Yang menang akan dapat kiss dari mama dan dapat bakso. Wah, seru banget. Di situ si baby semangat banget. Hal simple yang bikin mood bangkit dan bikin bonding sama anak. Nah, DIY ini sudah aku share juga loh ke teman-teman yang punya anak yang cepet bosan di rumah. Alhamdulillah anak-anak temen tuh pada suka. Wah, seru banget. Selamat buat Mams Asri dari Semarang. Ceritanya seru banget. Ini boleh loh dibikin terus kayak begini, pengalaman-pengalaman DIY dengan anak lalu di-share ke teman-teman karena berguna banget ya. Oke, selanjutnya cerita unik yang kelima. Pengalaman menarik bermain sama anak. Bagi saya, bermain dengan anak selalu menarik. Anak saya dari usia 2 tahun suka main masak-masakan dan pandai pura-pura masak, terus menyajikan makanan dan meminta saya untuk ikut makan. Dan saya juga suka pura-pura disuapinya. Sekarang usianya sudah 3 tahun. Dia makin suka ngajakin saya bermain dokter-dokteran, main salon-salonan, atau pura-pura menjadi princess. Saat buatin dia layang-layangan dari selembar kertas dan benang jahit saja sudah buat dia happy dan happy banget buat main bareng. Bener banget nih. Selamat buat Mams Maya Atika dari Demak. Wah, sudah 5 cerita unik yang Ella bacakan dan selamat buat kepada 5 pemenang. Tapi buat Halo Mams yang belum beruntung, jangan sedih, nanti bisa ikut di acara-acara lainnya. Buat yang tadi Ella sudah bacakan kepada 5 pemenang yang tadi, nanti mohon jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena setelah acara selesai, pihak panitia akan menghubungi Anda mengenai perihal pengiriman hadiahnya. Juga Ella mau ingetin juga nih, buat Halo Mams yang tadi pertanyaannya yang Ella belum bisa bacakan satu persatu karena mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mams jangan khawatir, jangan sedih karena setelah acara webinar ini selesai akan ada kulwap atau kuliah WhatsApp yang akan dibentuk. Nah, jadi nanti setelah selesai langsung aja ya gabung di grup kulwap yang nanti pertanyaan-pertanyaan dari Halo Mams akan dijawab langsung oleh Dr. Lutfi.
Dan follow-up-nya hanya berlangsung untuk 1 hari ini aja ya, Mams. Jadi langsung aja ikutin nanti follow-up-nya. Baik, sekarang kita akan tiba di acara foto session. Oke, untuk halo Mams yang ada di sini boleh ya? Aku minta tolong, Ella minta tolong kita nyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Kita akan ambil momen ini sebagai momen terbahagia kita hari ini, momen bahagia bersama Halodoc, bersama Dr. Lucy dan bersama Mbak Vivi. Boleh ya, kita akan berfoto satu persatu dari lembar ke lembar dan Ella akan pandu. Boleh ya, halo Mams, dibantu nyalakan dulu kameranya. Baik, untuk halaman yang pertama kita beri jempol untuk Halodoc, boleh Mams? Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk lembar yang kedua kita beri 2 jempol untuk Dr. Lucy. Oke, kita beri 2 jempol Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Lucy. 1, 2, 3. Baik, untuk lembar yang ketiga masih 2 jempol untuk Mbak Vivi Mulia. Halo Mams. Ayo, lembar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita berikan senyuman dengan kasih tanda peace untuk Mams yang ada di sini. Lembar berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sarang nyeonya jangan ketinggalan. Nah, oke, baiklah. 1, 2, 3. Oke, masih ada nih banyak soalnya pesertanya hari ini. Oke, kita berikan jempol lagi boleh? Kita berikan jempol lagi dan berikan senyuman yang terbaik untuk kita semua. 1, 2, 3. Oke, lembar selanjutnya masih ada? Oke, masih ada. Yuk kita berikan lagi yuk. Piece-nya 2 kali ini, piece-nya 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Sudah, aduh, senang sekali ya hari ini. Sampai Ella nggak berasa kita sudah sampai di penghujung acara. Rasanya pengen terus tadi ngeliat ya, pengen banget masih pengen ngobrol sama Dr. Lucy, masih pengen ngobrol sama Mbak Vivi, dan pengen ngeliat yang tadi live workshop lagi. Pastinya banyak banget informasi dan sharing menarik dari kedua narasumber kita yang pastinya membuat Halo Mams di sini semakin mengerti pentingnya bermain untuk anak-anak kita. Ella mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Lucy dan Mbak Vivi. Mungkin di sini Halo Mams di sini boleh chat ucapkan terima kasih Dr. Lucy, terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Halodoc gitu yang udah memberikan acara yang sangat berguna untuk kita semua di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Lucy dan juga Mbak Vivi. Terima kasih juga ya buat Halo Mams yang ada di sini yang udah setia dari awal hingga selesai nih. Mereka tetap antusias melihat kita semua. Terima kasih ya. Akhirnya saya Ella pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu Halo Mams. Bye. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc.